Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari rumah duka titik Puspa yang berada di Jalan Pancoran, Jakarta Selatan, kita akan terhubung bersama dengan rekan Prita Zega di sana. Selamat malam Prita Zega, silakan. Bagaimana kondisi saat ini? Silau banget. Ya, selamat malam Faisal dan juga pemirsa TV One. Hingga malam ini sekitar mendekati pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, situasi di rumah duka Wisma Puspa Pancoran Timur ini masih ramai, masih banyak kerabat-kerabat, seniman, tokoh-tokoh nasional, sahabat-sahabat dari almarhumah Titik Puspa ini masih terus melayat di rumah duka Wisma Puspa Pancoran Timur. Dan seperti saat ini salah satunya adalah Ibu Dewi Yul yang juga tadi kami perhatikan datang ke sini untuk melayat. Halo, selamat malam Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya Ibu? Terima kasih, selamat malam. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa sempat datang, kebetulan tidak di luar kota, dan hari ini saya dikasih kesempatan oleh Allah untuk memberikan doa kepada guru saya, mentor saya, dan guru kehidupan bagi saya setelah ibu saya, yaitu almarhumah Eyang Titik Puspa. Ibu, gimana sih boleh diceritakan mungkin sosok seorang Eyang Titik Puspa selama mungkin Ibu Dewi Yul ini berkarir atau dalam kehidupan seperti apa? Saya itu mengenal beliau sejak usia 9 tahun setelah saya mendapatkan piala sebagai penyanyi cilik terbaik se-Jawa Barat. Kemudian ibu saya mengenalkan ke Eyang Titik karena kan almarhum Pak Musmu Alim orang Cirebon. Jadi ibu saya sebagai saya kelahiran Cirebon, saya diajak dikenalkan. Dan sejak itu saya diajak bergabung dengan Pak Piko, satu-satunya penyanyi daerah dari Cirebon yang masuk di Persatuan Artis Penyanyi Ibu Kota. Dan saya merasa tersanjung sekali setelah saya sadari sekarang Eyang Titik itu selalu memberikan kesempatan di tiap-tiap ada kegiatan Pak Piko, dari mulai Lebaran, biasanya kan setiap hari raya tuh ada kayak operet. Kemudian umur 12 tahun saya diajak menjadi pendukung film di mana Oma Titi itu sebagai pemeran utama dan penggagasnya. Usia saya waktu itu 12 tahun dan pemeran utamanya adalah Bruri Marantika. Dan saya itu ketemu Bruri itu di situ pertama kali dengan manggil Om. Tahun 73, dan saya tidak pernah tahu 22 tahun kemudian saya akan duet sama beliau. Jadi Oma Titi itu jasanya luar biasa, dan beliau itu bukan cuma mengajari saya dalam hal menyanyi atau memberikan peluang berkarir, tapi juga banyak memberikan masukan soal kehidupan, bagaimana menjaga martabat sebagai seniman, bagaimana menghargai diri sendiri. Itu Eyang Titik. Apakah itu menjadi kenangan yang paling berkesan? Ya. Paling berkesan. Ya. Terakhir ketemu atau ada komunikasi? Terakhir ketemu ulang tahun beliau di November yang lalu. Usia 87. Ya, saya bersama senior-senior saya dikasih kesempatan untuk merayakan bersama. Alhamdulillah bisa minta doa kepada Mami Eyang Titi, dan saya mendoakan beliau waktu itu. Dan beliau itu sehat sekali, tidak ada pelupanya, tidak ada delay kalau misalnya, Eyang ini siapa? Wah, Dewi Yul gitu, kalau manggil saya L-nya dipanjangin. Ada pesan-pesan terakhir nggak sih mungkin dari Eyang Titik gitu sebelum akhirnya dia... Eyang Titik itu tidak suka memberikan pesan terakhir, karena pesannya banyak sekali. Setiap ketemu pasti harus menjaga diri, hargai diri sendiri untuk dihargai orang lain. Banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang yang tidak berpendidikan tinggi, jangan berhenti belajar. Itu yang saya paling ingat. Kalau kamu lulusan SMA, jangan berhenti belajar. Saya jadi hobi baca buku gara-gara Tante Titi. Buku apa aja suruh baca. Informasi apa aja harus tahu. Apa mungkin yang menjadi inspirasi yang bisa diambil dari Ibu Titik, Eyang Titik, selain tadi yang mungkin Bu Yul sampaikan? Perempuan kalaupun tidak cantik atau tidak menarik, kalau dia cerdas, kalau dia pandai, dia akan keluar kecantikannya. Itu bahasanya Eyang Titik. Yang paling itu adalah kata-kata yang paling berkesan yang pernah ia sampaikan. Ya. Selain itu juga satu lagi, menghargai diri sendiri sebagai perempuan supaya pria itu menghargai gitu. Luar biasa, memang Eyang Titik memberikan kita semua pelajaran. Bahkan dulu juga pada saat saya kecil, saya bahkan juga sering melihat Bu Eyang Titik seperti itu. Dan besok bagaimana Bu Yul? Besok juga ikut? Insya Allah saya akan usahakan ikut ke pemakaman, dengarnya kan setelah pada Jumat ya. Baik.
Baik Bu Yul, terima kasih banyak atas waktunya Bu Yul. Terima kasih, selamat malam. Baik. Terima kasih ya Ibu. Ya. Ya pemirsa, itu dia tadi kesan-kesan yang disampaikan oleh Ibu Dewi Yul. Ini selaku juga kerabat tadi disampaikannya bahwa memang sangat terpukul sekali atas kepergian Eyang Titik dengan semua karya-karyanya yang ia lahirkan, dengan semua orang-orang yang sampai saat ini sudah besar seperti tadi selain Ibu Dewi Yul, kemudian juga pedangdut-pedangdut senior seperti Inul Daratista, kemudian juga tadi beberapa tokoh nasional yang seperti yang kita ketahui salah satunya juga Rano Karno, yakni Wakil Gubernur Jakarta yang dulu juga sebagai pemain sinetron. Mereka tumbuh, lahir dan bahkan sukses sekarang ini karena memang atas dukungan dari Eyang Titik Puspa. Tadi juga disampaikan bahwa tidak hanya dia tidak melihat dari umur manapun, bahkan dari kecil, remaja, dewasa, bahkan sampai saat ini seperti Ibu Dewi Yul tadi sudah memiliki cucu pun masih tidak segan-segan masih memberikan pesan-pesan ataupun nasihat-nasihat yang sangat inspiratif dalam kehidupan yang sampai saat ini dikenang oleh kerabat-kerabat, sahabat, seniman-seniman senior, bahkan tokoh nasional. Dan tadi selain Bu Dewi Yul juga beberapa artis lainnya juga turut melayat di sini, di mana tadi juga kami melihat ada Yuni Sara, kemudian juga tadi ada Mbak Ina, kemudian juga kami melihat beberapa artis senior lainnya juga seniman-seniman seperti tadi yang kami perhatikan sudah dari tadi di RS Medistra kami memantau, tadi juga ada Adi MS, kemudian beberapa artis senior lainnya, dan hingga sampai saat ini, sampai di belakang kami saat ini tidak henti-hentinya orang ataupun kerabat-kerabat dari Eyang Titik Puspa melayat di kediaman Wisma Puspa Pancoran Timur. Dan kalau kami perhatikan sendiri, Fasal juga sudah banyak karangan bunga yang sudah terpajang di sini di depan, di sekitar rumah kediaman dari Eyang Titik Puspa. Ini tak henti-hentinya juga karangan bunga terus berdatangan, seperti juga ini ada karangan bunga dari Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga ada beberapa menteri seperti tadi Fadlizon selaku Menteri Kebudayaan dan juga Pendidikan, dan juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan juga ada karangan bunga dari Seska Teddy Indrawijaya. Dan besoknya ini akan Eyang Titik akan disemayamkan pada setelah sholat Jumat di pemakaman Tanah Kusir. Demikian, Fasal, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Prita Zega atas laporannya. Tolong sampaikan juga rasa bela sungkawa kami semua kepada semua keluarga di sana. Dan pemirsa, kabar hari ini masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, antara lain di Treskrimum Polda Jawa Barat mengungkapkan korban pemerkosaan dokter cabul Priguna Nugrah Pratama bertambah